Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tetap mengikuti pembahasan kita kali ini. Nah, materi kita kali ini adalah tentang perwilayahan. Ada dinamika dan tahapan perkembangan wilayah dan strategi dalam pengembangan wilayah. Apa sih perwilayahan itu? Yuk kita lihat. Perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu dan untuk tujuan tertentu pula, agar lebih efisien dan ekonomis. Misalnya, pengembangan daerah pemukiman atau daerah potensi wisata. Perwilayahan dibagi menjadi dua, yaitu perwilayahan secara formal dan perwilayahan secara fungsional. Perwilayahan secara formal yaitu wilayah yang mengelompokkan kriteria yang seragam, kemudian ditentukan oleh batas-batas sebagai berikut. Yang pertama adalah mengklasifikasikan tempat-tempat tertentu berdasarkan tipe-tipe objek atau peristiwa yang dikehendaki. Yang kedua, mengelompokkan objek-objek yang mempunyai tipe yang sama dan membuat batas yang memisahkan setiap zona tertentu. Klasifikasi perwilayahan berdasarkan fenomena geografis dibagi menjadi 5 gengs. Yang pertama adalah koregion, yang kedua adalah development access, yang ketiga adalah resource frontier region, yang keempat adalah depressed region atau daerah tertekan, yang kelima adalah special problem region. Nah, itulah pembagian dari perwilayahan. Setelah dari pembahasan perwilayahan, kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan wilayah. Dalam perwilayahan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Yang pertama adalah dinamika ekonomi. Suatu wilayah dikatakan maju apabila di dalam suatu wilayah tersebut terdapat kawasan industri. Karena apabila suatu wilayah mempunyai kawasan industri, dia akan berkembang pesat dibandingkan daerah pertanian, gengs. Faktor yang kedua adalah dinamika politik atau sistem pengelolaan. Apabila sumber daya manusia di suatu wilayah memiliki kualitas yang tinggi, maka dalam pengelolaan wilayah juga semakin maju, geng. Faktor yang ketiga adalah dinamika budaya. Ini mengacu pada kebiasaan manusia. Ada yang konsumtif, ada juga yang produktif. Kalian yang mana, konsumtif atau produktif? Nah, setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor perkembangan perwilayahan, kita masuk dalam tahap-tahap perkembangan perwilayahan. Tahap perkembangan perwilayahan itu ada 5. Tahap pertama yaitu merupakan tahap swasembada wilayah untuk memenuhi kebutuhan primernya dan belum fokus pada aktivitas perdagangan. Yang kedua, merupakan tahap pertumbuhan transportasi yang menunjang proses perdagangan khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Tahap ketiga merupakan tahap perkembangan industri sekunder, yakni industri yang mengolah barang primer atau industri manufaktur. Tahap keempat merupakan tahap diversifikasi industri yang mengolah bahan setengah jadi ke barang jadi. Tahap kelima merupakan tahap pertumbuhan industri tertinggi yang meliputi sektor pelayanan dan jasa. Nah, itulah tahap-tahap perkembangan wilayah. Sekarang kita masuk dalam strategi pengembangan wilayah. Strategi pengembangan wilayah melewati 3 strategi. Yang pertama, strategi kutub pertumbuhan. Yang kedua, strategi agropolitan. Yang ketiga, strategi pengembangan ruang terintegrasi. Untuk lebih rincinya, nanti kita tunggu video yang berikutnya. Oke. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan materi kali ini. Demi untuk membangun channel ini, silahkan subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.